Ini kan pembodohan namanya. Nah, maksud Simba, panjenengan jangan melihat dengan kacamata kuda. Percaya begitu saja. Kalau habaib itu semuanya benar, tidak ada salahnya dan tidak boleh disalahkan. Dan habaib sudah dijamin surga, ya. Kalau kita menyakiti, kita akan kualat. Habaib gundulmu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada satu video yang saya kira menarik buat kita semua, di mana salah seorang sepuh memberikan peringatan terhadap generasi muda, di mana kita lihat banyak sekali berseliweran di media sosial soal doktrin-doktrin bagaimana mencintai ahlul bait, dan bahkan kadang-kadang dalam penjejalan doktrinnya itu diikuti dengan ancaman bahwa bisa kualat dan seterusnya ya, bahkan bisa berdampak orang masuk di neraka dan tidak mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua ini jelas memberikan ketegasan soal bagaimana kita bersikap terhadap mereka, para kaum Balawi, oknum-oknum habaib yang selama ini kita kenal sangar congor-congornya dalam memberikan penjejalan doktrin terhadap bangsa pribumi. Coba kita simak secara bersama-sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi. Mereka itu, Islah Bahrawi, telah berkeliling dunia. Orang-orang luar negeri itu kalau ketemu habaib biasa-biasa saja. Hanya bangsa kita saja yang berlebihan. Nah, Simba melihat ada beberapa oknum habaib yang memanfaatkan momentum tersebut. Kalau habaib-habaib yang dulu itu memang menunjukkan ya akhlak yang bagus, akhlak yang seperti dicontohkan Kanjeng Nabi. Tapi Simbah mengamati saat ini ada oknum habib yang ya perilakunya tidak bagus. Makanya saya mengingatkan kepada para generasi muda, jangan menerima sesuatu hal itu ditelan secara mentah-mentah. Harus berpikir menggunakan logika. Jangan mudah percaya. Karena awalnya bangsa kita dulu dijajah sama Belanda, kolonial Belanda itu juga menunjukkan sikap yang bagus, tapi lama-kelamaan istilahnya itu nginjek. Ya, sama juga ini kalau Simbah amati orang-orang dari zaman ini. Bahkan saya lihat di YouTube itu ada yang orasi bahwa mereka menyatakan sebagai majikan. Nah, ini kan bertujuan kita akan dijadikan bangsa bawahannya. Apalagi sikap kita yang mundu-mundu, yang penghormatannya berlebihan, istilahnya tanpa berpikir, hanya menggunakan kacamata Buddha. Nah, ini akan berakibat fatal nantinya. Secara pelan-pelan bangsa kita akan dikuasai oleh bangsa pendatang. Seperti halnya kolonial Belanda saat itu. Apalagi doktrin-doktrin habaib banyak yang percaya. Ini sungguh mengkhawatirkan. Jadi panjenengan semuanya anak-anak muda jangan menelan mentah-mentah apa yang dikatakan orang lain, apalagi seorang habaib yang itu menurut Simba ya merupakan politisasi supaya kita tunduk mengikuti apa kata mereka. Karena kan ada habaib yang ngomong itu kalau habaib itu tidak boleh disakiti, ya. Kalau menyakiti habaib itu akan kualat, kan begitu. Bahkan jelas-jelas mengatakan belajar kepada satu orang habaib yang bodoh pun masih mulia daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Itu kan pembodohan, itu bohong. Kalau orang bodoh, yang harus kita pelajari apanya, kita ambil apanya gitu ilmunya. Kan namanya juga bodoh. Oh, dikatakan lebih bagus, ini kan pembodohan namanya. Nah, maksud Simba, panjenengan jangan melihat dengan kacamata kuda. Percaya begitu saja. Kalau habaib itu semuanya benar, tidak ada salahnya dan tidak boleh disalahkan. Dan habaib sudah dijamin surga, ya. Kalau kita menyakiti, kita akan kualat.
Habaib Gundulmu, ya. Nih orang Jawa Tulen, ini cucu Nabi yang asli. Karena Kanjeng Nabi Adam itu kakek moyang saya. Penjenengan harus berpikir ke arah sana. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya sama saja, karena semuanya kan keturunan Nabi Adam. Kenapa dikotak-kotakan? Kenapa dibeda-bedakan? Kalau habaib itu punya prioritas khusus, ya nggak usah ada agama kalau caranya, kalau ada yang khusus mah. Boleh melakukan apa saja, salah nggak apa-apa, dijamin surga. Pret kalau begitu mah. Ini jangan gampang percaya. Tapi si Mbah melihat, tentunya melihatnya di YouTube ya, tetap aja ada yang percaya apa yang dikatakan habaib, meskipun yang disampaikan itu salah secara umum ini ya maksudnya. Nah, hal ini yang menjadikan kekhawatiran saya laku orang tua, karena mungkin tidak lama lagi si Mbah akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan negara ini, yang pada waktu itu bangsa kita untuk memperoleh kemerdekaan susah. Tapi kalau secara pelan-pelan nanti dicaplok oleh bangsa lain, ya, Anda dijadikan bangsa nomor 2, harus melayani orang mendatang. Ini yang menjadi kekhawatiran si Mbah. Dan istilahnya kepada para imigran pendatang, kalau istilah Sundanya itu tengerumasakan maneh. Jadi nggak introspeksi diri, pendatang tapi malah yang mau injak-injak pribumi. Nah, ini kita harus bangkit, harus sadar. Salah satunya Simbah ngomong di video ini mengingatkan, bukan memusuhi, ya. Jadi kita harus sejajar, bukan di bawahnya, kepada siapapun. Apalagi kita adalah suatu bangsa yang merdeka. Kalau ada kelas-kelas, ini yang di atas, ini yang di bawah, itu ya berarti kita tidak merdeka. Itu tujuan Simbah dari video Simbah yang kemarin, dan ini sambungannya memperjelas bahwasanya kita harus berpikir secara logika. Jangan mudah begitu percaya saja karena dipolitisasi, ya. Kalau penjenengan semuanya hanya ngikut tanpa berpikir menggunakan logika, hancur ini nanti negeri, dikuasai oleh bangsa lain, ya. Sekali lagi, kalau akhlak siapapun tidak bagus, ngapain harus ikuti? Entah itu siapapun, termasuk Habib, pret begitu aja. Ngapain harus munduk-munduk, harus tunduk? Saya rasa begitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini pendengar semua bisa memahami. Bukan untuk mengadu domba, bukan untuk membenci habaib, bukan, ya. Habaib harus kita hormati, siapapun harus kita hormati kalau akhlaknya memang sebagai contoh, memberikan akhlak yang baik, memberikan contoh pada kita semuanya. Tapi kalau ngajak yang tidak benar, masa masuk jurang kita harus ikuti, ya. Jangan terlalu percaya kalau habaib itu punya prioritas, dijamin surga. Sekali lagi, saya sendiri nggak percaya soal itu. Dan penjenengan yang berpikir secara logis, jangan mudah percaya, dan harus digunakan menggunakan logika. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.